Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Harinazira dengan NPM 245103119. Saya dari kelas ATSI B, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan menjelaskan modul 4 yang berjudul Feasibility Analysis atau analisis kelayakan. Oke, langsung saja. Yang pertama, jadi feasibility analysis itu adalah proses untuk menilai apakah suatu proyek itu layak dijalankan atau tidak. Biasanya analisis ini dilakukan di awal sebelum proyek benar-benar dijalankan, supaya kita bisa menghindari kerugian baik dari sisi biaya, waktu, maupun tenaga. Jadi intinya, feasibility analysis ini kita bisa ambil keputusan apakah proyek itu dilanjutkan atau sebaiknya tidak dijalankan. Oke, dari aspek kelayakan, dalam feasibility analysis ada beberapa aspek yang biasanya dinilai. Yang pertama, kelayakan produk. Jadi kelayakan produk ini itu apakah produk atau jasa yang dibuat memang dibutuhkan oleh konsumen atau tidak. Yang kedua, kelayakan pasar. Apakah target pasar cukup luas dan punya peluang? Yang ketiga itu kelayakan organisasi. Apakah tim dan sumber daya yang dimiliki mampu menjalankan proyek? Dan yang terakhir itu kelayakan finansial. Ini apakah proyek ini bisa menghasilkan keuntungan atau enggak sih? Nah, contohnya misalnya kita mau bikin aplikasi absensi online. Jadi kita itu harus lihat dulu apakah orang-orang butuh, apakah ada pesaing, dan apakah kita mampu membuatnya. Selanjutnya ada jenis feasibility analysis. Ada 3 jenis feasibility analysis. Yang pertama itu ada technical feasibility. Technical feasibility ini menilai apakah secara teknis proyek ini bisa dijalankan. Jadi, kita lihat apakah tim punya kemampuan dan apakah teknologi yang dibutuhkan tersedia. Contohnya, kalau tim sudah terbiasa pakai database dan coding aplikasi, berarti secara teknis proyek tersebut layak. Yang kedua, ekonomi feasibility. Nah, kalau sudah membahas ekonomi berarti masalah keuangan. Jadi, ekonomi feasibility ini fokus ke biaya dan keuntungan. Di dalamnya ada beberapa konsep penting. Yang pertama, NPV atau Net Present Value. Net Present Value. Nah, ini fokusnya ke biaya dan keuntungan. Di dalam ekonomi feasibility ini ada beberapa konsep penting nih, ada 3 konsep penting. Yang pertama NPV atau Net Present Value. Jadi Net Present Value ini kalau hasilnya positif berarti proyek yang kita jalankan itu menguntungkan dan layak. Yang kedua ROI atau Return on Investment. Jadi ini untuk melihat presentase keuntungan dari modal. Dan yang terakhir itu BEP atau Break Even Point. Jadi itu adalah di mana titik proyek mulai balik modal. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu apakah proyek itu worth it atau tidak untuk dijalankan. Yang terakhir itu ada organizational feasibility. Organizational feasibility. Yang terakhir ada organizational feasibility. Jadi organizational feasibility ini melihat apakah proyek tersebut sesuai dengan tujuan organisasi dan apakah orang-orang di dalamnya siap menjalankan perubahan. Misalnya, organisasi ingin digitalisasi, maka membuat sistem baru itu akan mendukung tujuan tersebut. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Untuk melakukan feasibility analysis, ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama, observasi. Jadi, observasi ini melihat langsung kondisi di lapangan. Yang kedua, wawancara, yaitu tanya langsung ke pihak terkait. Yang ketiga, kuesioner, mengumpulkan data dari banyak orang. Dan yang terakhir, itu studi dokumentasi.
yaitu melihat data atau laporan yang sudah ada. Jadi, kesimpulannya, feasibility analysis ini sangat penting dilakukan di awal supaya kita bisa memastikan bahwa proyek yang akan dijalankan itu benar-benar layak, realistis, dan tidak merugikan. Dengan adanya analisis ini, keputusan yang diambil juga lebih tepat. Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya terhadap modul 4 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.